Kita bersama mendengarkan terlebih dahulu dari Ibu Ade. Ibu Ade kan tadi ada beberapa nih, ada social worker dan keluar tuh salah satunya adalah kader kesehatan di PKK yang saya yakin satu posyandu itu kan pengawasnya adalah bidan ya, Bu Ade ya, dan itu dari undang-undangnya. Jadi perannya kan luar biasa besar nih bidan sebenarnya di mental health bangsa. Bu Ade mohon tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih Dr. Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Mbak Mila dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Mohon izin mungkin sedikit saya izin memperkenalkan Profil Ikatan Bidan Indonesia dan juga jumlah anggota kami. Ikatan Bidan Indonesia ini dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 400.000 lebih tersebar di seluruh Indonesia, dan dari 400.000 lebih itu mereka bekerja di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari FKTP, apakah itu di klinik, kemudian di puskesmas atau juga di tempat praktek mandiri bidan, dan juga dari 400.000 lebih itu mereka ada yang praktek mandiri kurang lebih sekitar 44.000 yang ada di seluruh Indonesia. Terkait dengan pelayanan kebidanan, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ray, ini juga mengacu kepada data Riskesdas 2018 bahwa 82,6% pelayanan kebidanan itu diberikan oleh bidan, mulai dari antenatal care itu 62%, terus kemudian intranatal care atau persalinan itu 67%, dan juga keluarga berencana 70%. Jadi artinya betul sekali bahwa sebagai salah satu tenaga kesehatan garda terdepan untuk mengawal kesehatan ibu dan juga bayi di Indonesia, dan juga bagaimana mempersiapkan SDM unggul bagaimana 2045 ini kita juga menghasilkan Indonesia emas. Nah, dengan berbagai permasalahan tadi, ini juga merupakan salah satu hal yang saya akhirnya kami ya, terutama dari bidan Indonesia ini, terutama yang kami sangat prihatin. Betul tadi apa yang disampaikan Bu terkait dengan tantangan dan juga hambatan. Sebetulnya masalah kesehatan mental ini juga seharusnya bagian yang mendasar, bukan hanya bagaimana upaya kita untuk mempersiapkan SDM ini tidak stunting, kemudian juga bagaimana kita juga membantu untuk menurunkan angka penyakit tidak menular dan lain sebagainya, tapi mental health juga ini menjadi bagian penting. Karena sayangnya mohon izin, kami sebagai salah satu tenaga kesehatan garda terdepan untuk masalah kesehatan mental ini mungkin sangat minim sekali, minim informasi, dan juga bagaimana feedback atau tindak lanjut dari masalah-masalah, walaupun dalam program di Kementerian Kesehatan memang ada ketika antenatal untuk screening atau deteksi dini melalui SDQ, SRQ, ya, tapi ini juga sosialisasinya mungkin kurang masif, begitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat kami belum seluruhnya terinformasi terkait hal ini. Jadi menurut kami betapa pentingnya mental health dalam antenatal care, yang mana memang saat ini kita dalam penanganan atau dalam pelayanan kebidanan, khususnya dalam pemeriksaan kehamilan, kami juga melakukan berbagai macam kolaborasi. Kami juga melakukan integrasi, kami juga melakukan sinergi. Ketika kami melakukan screening dengan adanya SRQ maupun SDQ tadi, bagaimana peran psikolog klinis maupun juga psikiater itu juga menjadi bagian. Tapi betapa pentingnya untuk mengawal SDM, bukan hanya yang tadi SDM yang tidak stunting atau yang mungkin kita juga mengurangi angka penyakit menular dan angka penyakit tidak menular, tapi yang tak kalah pentingnya adalah SDM yang saat ini kita sangat miris sekali tadi fenomena yang ada dengan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi. Mungkin ini juga menjadi bagian bagaimana mempersiapkan seorang calon generasi penerus bangsa yang bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga mental, ini juga menjadi bagian penting. Jadi kami mohon kiranya mungkin adakah semacam rekomendasi atau juga mungkin strategi, terutama khususnya bagi kami, bagi salah satu tenaga kesehatan garda terdepan ini, agar kami dapat juga memberikan kontribusi besar dalam mengawal sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin itu Pak Ray. Terima kasih Bu Prof. Ini udah minta tolong ceritanya karena di antenatal care tidak ada modul kesehatan jiwa. Jadi
Kenapa tidak TV kemudian memberikan itu secara online kan bisa diberikan juga. Jadi saya rasa ya saya minta maaf juga, jangan selalu tadi tugas dengan Pak Dari, dan jangan yang jeleknya yang dikeluarkan ya Pak. Kita memberikan itu saya cuma usulin aja Bu Ali. Mungkin dapat sejawab tidak kita berikan satu informasi yang sekarang menurut saya jauh lebih baik dengan penggunaan internet. Walaupun internet ini banyak negatif kan, tapi positifnya lah kita angkat itu. Ya, izin menanggapi juga Prof. Kami sangat apresiasi justru dengan kegiatan hari ini, apalagi kami juga hadir dalam kegiatan hari ini, dan mohon mungkin ke depan kami juga akan lebih banyak mensosialisasikan melalui media sosial, ataupun mungkin pada saat kami juga melakukan webinar ataupun seminar dan lain sebagainya, mungkin isu ini juga akan menjadi bagian penting yang akan kami juga sosialisasikan kepada seluruh anggota. Demikian mungkin. Supaya kita juga ya, pokoknya kalau bisa kita harus memfasilitasi semuanya. Nanti kita setelah ini kita akan khusus meeting dengan IBI. Siap. Fasilitasi gimana bikin model kesehatan jiwa di antenatal care. Siap. Cuma ada satu studi loh buat itu, karena peran bidan itu indeks jadi reliability index kader posyandu dan ibu bidan di posyandu itu lebih tinggi dibanding influencer. Itu udah ada studinya kan, dan saya dapatnya itu di waktu raker IBI kemarin. Jadi memang IBI itu lebih powerful sebenarnya dibanding buzzer dan influencer. Ya Bu Adik ya. Ya, baik, betul sekali Dokter. Apalagi saat ini kita juga ada program pemerintah dengan adanya program tim pendamping keluarga. Jadi di mana di dalam tim pendamping keluarga itu bidan sebagai koordinator, mulai dari mengawal dari calon pengantin. Nah, di calon pengantin itu bagaimana kita bidan melakukan observasi dan melakukan screening terkait masalah-masalah, bukan hanya masalah fisik dan juga masalah kejiwaan. Jadi ini juga sudah dilakukan. Hanya sayangnya mungkin kita juga perlu lebih meningkatkan kembali, karena kami memiliki ada kurang lebih 200.000 tim di Indonesia untuk mengawal calon pengantin ini, dan dari 200.000 itu tidak dibantu oleh para kader kesehatan dan kader keluarga berencana. Demikian mungkin. Terima kasih. Bu Ade.